yang sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Kita tinggal memasukkan A, B, dan C yang kita dapatkan ini ke dalam rumus nilai optimumnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan channel Jejak Mas Guru. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada materi sumbu simetri dan titik optimum pada latihan 2.3 halaman 102. Namun kita kali ini akan memfokuskan pada soal-soal titik optimum. Di sini ada 3 soal yang kita diminta untuk menentukan nilai optimumnya dari fungsi-fungsi berikut. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, sehingga jika nanti ada video pembelajaran yang baru dari channel ini, maka kalian akan segera mendapatkan notifikasinya atau pemberitahuannya, dan kita dapat melaksanakan pembelajaran bersama kembali. Baik, kita akan belajar tentang mencari nilai optimum pada ketiga soal ini. Namun sebelumnya kita akan mengingat kembali rumus dari menentukan nilai optimum. Yang kita ketahui bersama adalah bahwa Y sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Rumus menentukan nilai optimum ini perlu kita pahami dengan baik, supaya saat kita menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan nilai optimum ini, maka dengan mudah kita akan menyelesaikan persoalan yang ada. Mari kita akan belajar bersama dalam menyelesaikan soal-soal untuk menentukan nilai optimum pada ketiga soal ini. Yang pertama yaitu Y sama dengan negatif 6X kuadrat ditambah 24X dikurangi 19. Sebagaimana rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai optimum tadi, kita membutuhkan nilai A, B, dan C pada persamaan tersebut. Seperti yang kita pelajari bersama, bahwa nilai A itu merupakan nilai koefisien dari X kuadrat, nilai B merupakan koefisien dari X, dan nilai C merupakan konstantanya. Sehingga kita dapatkan A sama dengan negatif 6, B sama dengan 24, dan C sama dengan negatif 19. Saat kita menjawab, maka perlu kita tuliskan rumus dari nilai optimum itu yang sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Kita tinggal memasukkan nilai-nilai pada nilai A, B, dan C yang kita dapatkan ini ke dalam rumus B kuadrat atau 24 yang dikuadratkan dikurangi 4, kemudian dikalikan dengan nilai A-nya. Ingat, nilai A-nya adalah negatif 6. Karena kita menuliskan bilangan negatif di tengah penulisan kita, maka bilangan negatif ini perlu dikurung, kemudian dikalikan dengan C yang juga merupakan bilangan negatif, yaitu negatif 19. Sehingga kita tulis negatif 4 kalikan negatif 6 kali negatif 19 per 4 kalikan dengan negatif 6. 24 dikuadratkan itu
adalah 576, kemudian negatif 4 dikalikan negatif 6 dikalikan negatif 19. Yang perlu kita ingat terlebih dahulu adalah negatif kali negatif adalah positif. Positif kalikan negatif itu negatif. Negatif 4 kali negatif 6 itu adalah 24. 24 dikalikan negatif 19 itu adalah negatif 456 per 4 kali negatif 6 itu adalah negatif 24. Jangan lupa saat kita menuliskan setelah sama dengan itu adalah negatif, maka kemudian kita selesaikan 576 dikurangi 456 itu adalah 120 dibagi negatif 24. Negatif dibagi negatif itu adalah positif, sehingga 120 dibagi 24 ini adalah 5. Sehingga satu persoalan atau soal A ini sudah kita selesaikan dan kita mendapatkan nilai optimum dari Y sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 24x dikurangi 19 itu nilai optimumnya adalah 5. Kemudian kita akan menyelesaikan persoalan yang kedua atau yang ke B, yaitu Y sama dengan 2/5x dikuadratkan dikurangi 3x ditambah dengan 15. Sebagaimana tadi, kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya, di mana nilai A-nya merupakan koefisien dari x kuadrat atau nilai A-nya itu adalah 2/5, dan B-nya merupakan koefisien dari x, sehingga B-nya itu sama dengan negatif 3 dan C-nya adalah 15. Mari kita akan selesaikan bersama. Untuk lebih mudahnya, maka kita kembali menuliskan rumus nilai optimum, yaitu Y sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Kita masukkan nilai B-nya. Di sini ingat bahwa nilai B-nya adalah negatif 3. Maka nanti setelah kita menuliskan negatif ini, negatif 3 ini dikurungi sebelum kita kuadratkan, sehingga sama dengan negatif 3 yang dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan dengan A, di mana A-nya adalah 2/5 dikalikan dengan C, yaitu 15 per 4 dikali dengan A-nya atau 2/5, sehingga sama dengan negatif 3 dikuadratkan itu adalah 9, kemudian dikurang dengan 4 dikali 2/5 kali 15. Untuk menyelesaikan perkalian 2/5 kali 15 ini, kita akan menggunakan metode coret, yaitu 15 kita coret, 5 kita coret, yang artinya adalah 15 dibagi 5 atau sama-sama dibagi 5. 15 dibagi 5 itu adalah 3 dan 5 dibagi 5 itu adalah 1, sehingga tersisa 2 dikali 3 per 4 kali 2/5 itu artinya adalah 4 dikalikan 2 dibagi 5 atau 8/5 sama dengan negatif 9 negatif 4 dikali 2 kali 3. Negatif 4 kali 2 itu adalah 8 dikalikan 3, sehingga sama dengan negatif 24 per 8/5
sama dengan negatif 9 kurangi 24 itu adalah negatif 15 per 8 per 5. Untuk menyelesaikan negatif 15 per 8 per 5 ini, maka bisa kita tuliskan negatif 15 dikali dengan 5 per 8, sehingga sama dengan untuk menyelesaikan negatif dalam kurung negatif 15 dikali 5 per 8 ini artinya adalah negatif kali negatif dulu. Ini adalah negatif kali negatif 15 itu positif 15 dikalikan dengan 5. Positif 15 dikalikan dengan 5 itu adalah 75 per 8. 75 per 8 itu sama dengan 9,375. Kita telah menyelesaikan soal yang kedua yang hasilnya adalah 9,375. Kemudian kita akan menyelesaikan soal yang terakhir, yaitu soal yang kecil, di mana soal kecil itu adalah Y sama dengan negatif 3 per 4 X kuadrat ditambah dengan 7X dikurangi 18. Kembali kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya sebelum kita memasukkan dalam rumusnya, di mana nilai A itu adalah negatif 3 per 4, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah negatif 18. Setelah kita mengetahui nilai A, B, dan C-nya, maka kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus Y sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4AC per 4A, sehingga saat kita masukkan negatif B kuadrat itu artinya 7 dipangkatkan 2, kemudian dikurangi negatif 4 dikalikan dengan A, di mana A-nya itu adalah negatif 3 per 4 dikalikan dengan C yang nilai C-nya adalah negatif 18 per 4 dikali dengan A-nya adalah negatif 3 per 4 sama dengan negatif 7 dipangkatkan 2 itu adalah 49, negatif 4 kali negatif 3 per 4 kali negatif 18 itu bisa kita selesaikan dengan cara negatif 4 dikalikan negatif 4 terlebih dahulu dengan metode coret, yaitu negatif 4 kita coret dan 4 pada 3 per 4 ini juga kita coret. Negatif dibagi negatif itu positif, sehingga negatif 4 dikalikan negatif 3 per 4 itu adalah positif 3 dikali dengan negatif 18 per 4 kalikan negatif 3 per 4 dengan cara yang sama, yaitu menggunakan metode coret. Maka 4 ini kita coret, 4 ini juga kita coret, sehingga 4 dibagi 4 itu adalah 1 dan sisanya adalah negatif 3 sama dengan negatif 49 ditambah dengan 3 dikali negatif 18 adalah negatif 54 per negatif 3 sama dengan negatif 49 tambah negatif 54 itu sama dengan negatif 5 per negatif 3 sama dengan negatif 5 per negatif 3 itu adalah positif 5 per 3
dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Sehingga di sini nanti artinya adalah negatif 5 dibagi 3, yang hasilnya adalah negatif 1,6666, dan kita bulatkan menjadi 1,667. Sehingga soal pada nomor 2 poin C ini hasilnya adalah negatif 1,667. Dengan kita menyelesaikan soal yang kecil ini, artinya kita telah menyelesaikan soal-soal yang ada, sehingga pembelajaran kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan selama pembelajaran ini kalian dapat memahaminya dengan baik dan bisa menggunakannya pada persoalan menentukan nilai optimum, yang mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya kelak dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingatkan, bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe